time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Unsur pendidikan untuk mencapai kualitas pembelajaran yang berkualitas perlu dipahami dan diketahui apa saja unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yaitu 1. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik atau tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi. Ia ingin mengembangkan dirinya atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. 2. Pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat atau organisasi. 3. Interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi. 4. Materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi ini bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal misinya mengembangkan kebeneka-kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungannya. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. A. Alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidik yang khusus dan istimewa adalah hukuman yang pedagogis atau mendidik, sehingga dapat memperbaiki diri. Alat pendidik dibedakan atas alat yang efektif dan kuratif. B. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, tempat di mana peristiwa bimbing berlangsung, atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada sistem pendidikan. 1. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem adalah suatu kesatuan integral dari sejumlah komponen. Komponen-komponen tersebut satu sama lain saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing, tetapi secara fungsi komponen-komponen itu terarah pada pencapaian satu tujuan
yaitu tujuan dari sistem. 2. Unsur-unsur sistem. A. Ada satu kesatuan organis. B. Adanya komponen yang membentuk kesatuan organis. C. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain maupun antara komponen dengan keseluruhan. D. Adanya gerak atau dinamika. E. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 3. Komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain raw input atau sistem baru, output atau tamatan, instrumental input atau guru kurikulum, environmental input atau budaya, kependudukan, politik, dan keamanan.